Halo Sobat Guru semua, welcome to my channel Ambi Strong. Hari ini kita bakal membahas tentang struktur kurikulum dan mekanisme ya pelaksanaan program studi PPG dalam jabatan 2020 yang full daring itu loh, yang 86 hari full daring termasuk PPL-nya ya. Jadi semua ini berdasarkan surat edaran Kemendikbud nomor 2017 garing B2 garing GT garing 2020. Jadi aku nggak ngada-ngada ya, ada suratnya, aku taruh di sini. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya sebagai tanda kalian ngedukung channel aku. Oke, now let's get started. Jadi sebenarnya ini udah ada di lampiran surat yang itu tadi, nomornya aku taruh di sini. Nah, jadi sesuai dengan surat yang sebelumnya yang membicarakan bahwa PPG di tahun 2020 ini adalah full daring selama 86 hari. Jadi aku nyari berbagai macam sumber informasi ya, terutama PPG Kemendikbud dan lain sebagainya tentang gimana mekanismenya, dan akhirnya mulai dari grup-grup dan semuanya yang aku ikuti, akhirnya aku dapat ini ya. Nah, nanti jadi sebelum aku ke mekanismenya, aku bakal kasih tahu struktur kurikulumnya secara singkat ya. Jadi sebenarnya untuk struktur kurikulum PPG ini dia itu ada 3 materi ya. Jadi itu 3 materi ini ada 12 SKS ya. Jadi materi pertama itu adalah nomor 1 pendalaman materi pedagogik dan bidang studi. Ya, itu yang sama kayak daring yang pernah diikuti kalian mungkin yang di tahun 2019 itu jumlahnya 5 SKS 30 hari ya. Jadi ada 6 modul profesional yang akan disajikan di tahun ini dan ada 4 modul pedagogik. Di setiap berarti ada 10 modul. Nah, di setiap modul itu ada 4 kegiatan belajar ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada namanya modul materi atau mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran dan new model peer teaching ya. Itu 3 SKS. Jadi bentuknya kalau yang 5 SKS tadi bentuknya itu kuliah ya, kuliah daring ya. Kalau yang 3 SKS ini bentuknya seminar atau lokakarya. Nanti untuk mekanisme yang lainnya aku sertakan setelahnya ya. Jumlahnya 3 SKS ya. Kemudian ada yang namanya PPL ya. PPL ini ya orientasinya lapangan, jumlahnya 4 SKS. Jadi semua 12 SKS. Mungkin ada yang bertanya gitu, kenapa PPG, maksudnya satu PPG program studi PPG untuk dalam jabatan ini hanya 12 SKS, terus harusnya kan dalam perkuliahan PPG itu ada 36 SKS. Tapi karena mengingat kita adalah guru yang sudah pernah dalam jabatan, jadi sisanya 24 SKS sisanya itu adalah beban belajarnya melalui rekognisi pengalaman lampau atau ya udah pengalaman kerja kita di masa lampau. Oke. Selanjutnya ya, aku bakal menjelaskan mekanisme dari pelaksanaan PPG di tahun 2020 ini. Aku bakal taruh di sini gambarannya seperti apa ya. Jadi yang pertama itu adalah pendalaman materi ya, dalam hal ini pedagogik dan bidang studi. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan, seperti apa itu pendalaman materi pada PPG 2020 ini. Jadi yang pertama, akses modulnya nggak seperti dulu ternyata teman-teman ya. Akses modulnya kalian bisa akses di ppg.kemendikbud.go.id, aku sertakan di sini ya. Di situ kalian harus akses. Ini berdasarkan surat ya, aku nggak ngarang-ngarang. Kemudian setiap 3 hari kalian harus menyelesaikan satu modul. Yang satu modul itu ada 4 kegiatan belajar. Itu udah aku pernah terangkan di video aku yang sebelumnya. Ini sama aja. Kemudian ada forum diskusi, ada tes formatif dan tes sumatif. Di akhir kegiatan belajar itu namanya tes formatif. Kalau di akhir modul itu namanya tes sumatif.
Nah, untuk tahap 2, jumlahnya 2 SKS, 2 minggu. Mata kuliahnya adalah pengembangan perangkat pembelajaran dan new model peer teaching. Jadi semua bentuknya lokakarya, tapi lokakarya dalam bentuk daring. Ya, jadi dalam bentuk daringnya ini kita nggak akan, kalau dulu kan lokakarya itu kita pasti harus muncul di tempatnya atau tatap muka ya, jadi di tempat kuliahnya masing-masing. Tapi kalau yang ini menurut surat akan dilakukan secara daring di tempat asal mahasiswa masing-masing sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Oke, ya pasti ya, biar kita aman dari virus-virus. Selanjutnya produk yang harus kalian hasilkan ya. Namanya gini, kalau kita ikut pengembangan perangkat, aku juga ada sih sebenarnya pengembangan perangkat ini waktu masih ada juga daringnya. Aku nggak tahu kalau universitas lain, kalau di Unpad ada. Jadi pengembangan perangkat itu secara online, nanti kita juga ngirim ya melalui LMS-nya, LMS GTK. Perangkat pembelajaran yang harus dikirimkan itu yaitu RPP, bahan ajar, media, LKPD, assessment selama 3 pertemuan. Jadi nanti ini kalian bakal bikin RPP apa? Berdasarkan RPP nanti kalian akan dibagikan kelas, misalnya kalau kayak aku guru kelas, aku kelas rendahnya dapat kelas 1, terus kelas tingginya dapat kelas 6 gitu. Jadi itu nanti ada pembagiannya, yang membagikan itu adalah LPTK ya. Jadi nggak asal-asal buat RPP yang mana kalian bisa itu yang kalian bikin, nggak, nanti dibagi selama 3 pertemuan. Kemudian yang membedakan sama yang dulu itu adalah ada video praktik pembelajaran. Jadi mungkin ini ya, bukan mungkin, sesuai dengan surat. Jadi dari salah satu 3 pertemuan ini nanti kalian disuruh bikin video praktek pembelajaran gitu. Dari salah satu pertemuan dari RPP yang sudah kalian susun ya, siap-siap aja buat video gitu. Jadi ini menurut aku amat sangat mengandalkan jaringan yang super sekali. Jadi bagi yang guru-guru yang di pedalaman yang sulit jaringan, aku harap untuk mencari tempat jaringan yang lebih baik ya. Oke. Terus setelah itu ada namanya lokakarya tahap 3. Ada namanya lokakarya review perangkat pembelajaran dan refleksi. Itu 1 SKS 8 hari. Kalau tadi 2 SKS 2 minggu, yang ini 1 SKS 8 hari. Jadi review, namanya review ya berarti kita dinilai ya. Video praktik kita itu dinilai dan direview oleh para dosen, guru pamong dan lain sebagainya ya. Kemudian nanti dosen dan guru pamong itu bakal mengkritisi cara mengajar kita, apakah sudah berbasis HOTS atau bukan. Kemudian sudah ada TP HOTS itu High Order Thinking Skill ya. Kemudian melalui sudah berbasis TPACK atau belum gitu ya. Sesuai dengan platform Revolusi Industri 4.0. Ya, ini pokoknya nanti akan dijelaskan di pembelajaran abad 21 ya. TPACK adalah Technological Pedagogical Content Knowledge. Jadi HOTS tadi atau Higher Order Thinking Skill ini harus sesuai dengan teknologi, pedagogik dan pengetahuan konten yang berbau pengetahuannya. Jadi seperti itu ya. Nanti akan diajarkan ya. Kemudian review itu dilakukan oleh dosen, guru pamong yang tadi aku sudah bilang, atau mungkin mahasiswa selama 8 hari melalui online daring ya, sinkron maupun asinkron. Kemudian video new model peer teaching tadi yang dibuat di 2 SKS 2 minggu tadi di pengembangan perangkat itu kan biasanya agak panjang sampai 30 menit. Itu nanti harus dipadatkan menjadi 7 sampai 10 menit ya. Siap-siap kalian mengedit video ya. Kalau aku kemarin nggak ada yang seperti ini. Kemudian tahap 4 ada namanya ujian komprehensif. Ini aku kurang tahu juga gimana karena aku nggak ada ujian komprehensif kalau dulu. Ini termaksud item yang baru di PPG. Terus tahap kelima ada PPL. Jadi PPL-nya dibagi. Sebenarnya ini sama aja sih. PPL itu ada PPL 1,
ya di sekolah asal 1 SKS 12 hari. Kemudian jadi PPL satunya itu nanti ini semua dilaksanakan di sekolah kalian masing-masing. Kalau aku dulu tuh dipilihin sekolah yang kayak sekolah-sekolah teladan gitu. Sekarang tuh lebih fleksibel. Kalian tuh PPL-nya di sekolah asal. Jadi di setiap PPL nanti ini, kalau kalian ngajar di PPL itu nanti disuruh bikin RPP, tetap bikin RPP media pembelajaran, membuat bahan ajar, LKPD dan lain sebagainya. Itu hitungannya 1 SKS selama 12 hari. Setelah kalian selesai PPL ya, PPL 1 ya, kemungkinan ini akan membuat video pembelajaran juga. Ini susah-susah gampang sih. Nanti itu bakal direview lagi. Jadi direview secara online melalui LMS GTK. Jadi LMS GTK itu adalah sebuah portal Kemendikbud yang kayak nanti kalian buka, aku taruh di sini screenshotnya. Jadi portal Kemendikbud itu mungkin akan dibikinkan satu portal yang khusus untuk ya mengirim tentang PPL ini gitu. Karena ada satu portal yaitu portal PPG dalam jabatan dan prajabatan. Kemudian review PPL ya review otomatis oleh dosen, guru pamong dan lain sebagainya. Kemudian PPL 2 masih di sekolah asal itu selama 6 hari. Kemudian review PPL 2 dan refleksi itu setengah SKS selama 4 hari gitu ya. Setelah selesai PPL itu baru kita menuju ke UKM PPG ya, itu UKIN selama 4 hari dan UP selama 2 hari ya. Jadi untuk UKIN dan UP ini belum ada info apakah UKIN dan UP itu bisa kita ambil tidak langsung di LPTK-nya atau seperti apa. Aku juga kurang tahu dan belum ada juga info dari Kemendikbud. Sejauh ini hanya baru sampai di PPL aja gitu. Jadi untuk kronologis PPL itu lebih dalamnya aku sertakan di sini. Jadi kalian bisa baca sendiri ya. Aku sertakan sedikit-sedikit biar kalian bisa baca review PPL 2 itu kayak gimana review PPL, karena terlalu panjang kalau aku jelasin satu-satu. Oke? Selesai UKM PPG dan kalian lulus, barulah kalian bisa menjadi guru profesional. Hore! Akhirnya bisa menjadi guru profesional. Jadi ini memerlukan perjuangan yang sangat keras. Ini bakal dijalani selama 86 hari guys. Ini lama banget. Jadi semoga kalian sukses ya. Baik-baik aja pokoknya. Berusaha terus dan jangan putus asa, terus belajar terus teknologi sesuai dengan revolusi industri 4.0 ya. Nanti kalian akan belajar itu era digital 4.0 di pembelajaran abad 21. Oke, cukup sekian konten dari aku, udah panjang banget. Kalau kalian emang suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Oke, see you on my next video, bye.